Halo kawan-kawan Kaditkan, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Jadi di video ini spesial banget, gue bakal ngebahas tentang kamera gue sendiri. Ya, karena banyak banget kan yang nanyain, bang coba dong review kamera lu sendiri bang. Oke, jadi kali ini gue bakal nge-review kamera apa? Ya, kalian pasti yang udah ngikutin channel gue dari lama, pasti tahu kamera gue tuh apa. Nah, ini dia kameranya, Canon EOS 70D. Ini adalah kamera DSLR gua. Dari awal gue bikin YouTube sampai sekarang gue masih menggunakan kamera ini. Nah, banyak banget isu-isu menarik tentang kamera ini. Ada yang bilang ini kamera produk gagal, ada yang bilang ini kamera cepat rusak dan mati total. Tapi gue dari sekitar tahun 2015 sampai 2021 gue masih menggunakan kamera ini. Penasaran kan? Oke, gue bakal ngasih tahu ke kalian spesifikasi lengkapnya kamera Canon EOS 70D ini. Jadi kamera ini diluncurkan pada 2 Juli 2013 ya. Wah, udah lama banget dari peresmian kamera ini sampai sekarang. 2013. Berarti udah berapa tahun? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow, 8 tahun teman-teman. Lama banget ya kamera ini udah gue pakai, tapi gue waktu itu beli di tahun 2015 akhir. Ketika itu waktu gue baru-baru lulus kuliah dan gue udah sempet juga kerja, jadi gue menyicil kamera ini. Waktu itu kameranya gue beli body only ya, belum sama lensa kitnya. Kenapa? Karena gue mikir kalau sama lensa kit itu sekitar 15 jutaan, tapi kalau sama sama bodinya doang itu sekitar 13 jutaan. Ya menurut gue lensa nanti aja dulu lah, masih bisa minjem-minjem temen gitu. Nah, akhirnya gue ngambil kamera ini pada tahun 2015 dan gue ngambilnya body only. Nah, yang paling gue yakin untuk ngambil kamera ini adalah kalian tahu ini kamera udah wifi dan layarnya flip. Oke, karena gue kuliah dan gue juga bekerja di bidang videografi, dan selain gue suka fotografi, gue juga suka sama videografi ya. Akhirnya gue memutuskan untuk membeli kamera Canon 70D ini. Haha, menarik ya. Nah, ada beberapa pertimbangan karena ada beberapa pilihan juga selain kamera ini. Ada salah satunya adalah kamera Nikon 7100 ya kalau nggak salah waktu itu. Gue sempat compare di toko bersanding-sandingan sama kamera ini dan gue akhirnya memilih kamera ini. Walaupun kalau di comparison warnanya itu lebih keluar si Nikon, tapi gue tetap memilih kamera Canon ini. Karena apa? Dia udah layar touchscreen, enak kalau udah untuk ngefokus-fokusin tinggal disentuh-sentuhin aja. Dan juga layar udah flip, udah ada wifi-nya. Dan ini mempunyai kecepatan AF yang sangat bagus. Udah dual pixel AF ya, jadi ada di dalam AF ini ada dua komponen yang berbeda untuk saling menyatukan AF-nya itu. Jadi kecepatan AF ini sangat cepat banget di kamera Canon EOS 70D ini. Wow. Nah, yang menarik lagi, ini mempunyai pixel yaitu 20 megapiksel. Pada waktu itu, pada zamannya, sekitar 20 megapiksel itu sangat besar ya. Karena ya masih baru-baru kamera pada tahun 2015-2014 sekitarnya itu sekitar 18 megapiksel aja. Dan yang menariknya lagi, ISO-nya ini bisa sampai 12.800. Nah, khusus untuk di video, ISO maksimalnya itu cuma sampai 6400. Ya, 6400 sudah cukup banget. Dan juga ini shutter speed-nya bisa sampai 1/8000 ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengambil speed yang sangat cepat yaitu 1/8000. Yang gue suka lagi dari kamera Canon EOS 70D ini, dia mempunyai high speed continuous. Nah, ini cepat banget ya, sekitar ya kalian hitung aja sendiri ya. Nih gue coba. Tuh, 1 detiknya bisa mencapai mungkin sekitar 7-8 frame lah ya, lumayan cepat. Nah, ini juga ada yang namanya ini ada silent continuous speed juga ya. Jadi ini kalian nggak terlalu berisik sama suara shutternya nih, kalian dengerin ya. Tuh, halus banget, klik ya. Ini kalau nggak pakai silent mode ya, cuma pakai yang biasa, yang single shot. Tuh, berisik banget kan? Nah, kalau kalian pakai single mode, kalian bisa dengerin lagi nih, gue ulang lagi. Lebih halus suaranya. Nah, jadi ketika kalian motret jadi ketika kalian motret street fotografi di keramaian yang yang bikin
biar nggak ke distract sama orang gitu, biar orang nggak ngerasa keganggu sama kehadiran kita, ya kita maksudnya pakai mode silent ini. Nah, jadi ini kamera menurutku banyak banget keuntungannya ya. Wah, dan ini juga kamera yang membawa channel YouTube ini sampai sejauh dan sebesar ini. Terima kasih banyak kameraku. Oh iya, titik fokusnya ini ada 19 titik fokus. Ya cukup lah ya. Untuk kamera DSLR 19 tuh cukup gede. Tapi kalian bisa ngefokusin lewat layarnya aja. Jadi tinggal kalian pencet-pencet, ya udah fokus gitu kan. Yang gue bilang tadi, autofocus dari kamera ini, wah lumayan oke. Menurut gue cukup banget bagi kalian yang mau terjun ke dunia videografi karena autofocus dari kamera ini cukup bagus dan dia udah ada face detection-nya. Jadi ya kalau kalian ngevlog pakai kamera ini udah otomatis ke autofocus ke muka kalian. Ya mantep lah, kamera tahun 2013 udah mempunyai AF detection. AF face detection. Oke, apalagi ya yang kita bakal bahas di sini? Tadi gue udah bilang nih udah ada wifi-nya, jadi kalian bisa langsung konekin ke HP kalian. Nah, kan begini ya, gue mau ngasih tahu juga ke kalian nih, banyak isu-isu yang sangat buruk tentang kamera ini. Karena gimana ya, banyak yang bilang ini kamera produk gagal dan sering mati, sering rusak. Tapi kenapa gitu, ketika gue yang pakai kamera ini, bener-bener gue yang pakai ini kamera Canon 70D, dia nggak ada kendala apa-apa. Ketika gue nge-record video lama sekitar 10-20 menit, ya emang panas. Nah makanya kalau kalian nge-record video pakai kamera ini, kalau udah sekiranya kamera kalian udah terlalu panas, ya udah diemin dulu sejenak, habis itu ya record lagi gitu. Nah makanya juga kalian harus nge-record di ruangan yang dingin ber-AC, jadi ya masih aman ini kamera. Jujur, emang kamera ini cukup panas kalau untuk membuat video ya. Tapi kalau untuk foto-foto ya sejauh ini gue pakai aman-aman aja. Dan sampai sekarang gue masih menggunakan baterai satu aja loh. Kalian bayangin, gue bertahun-tahun pakai kamera ini dan gue masih menggunakan satu baterai. Dan ini tipe baterainya adalah LPE6 kalau nggak salah ya, LPE6. Ini sama seperti kamera Canon 60D ya. Menurut gue baterainya ini sangat awet, irit, bener-bener irit. Ya gue nge-record video, paling video untuk bikin kayak begini ya cukup bisa jadi 2 video loh sampai habis nih baterai. Nah kalian juga bisa lihat kamera gue ini udah parah sih, udah ya, tapi semua masih berfungsi normal. Nih baterai gue cabut, sorry, jadi nggak nyala. Ntar nih gue mau kasih tau ke kalian, flashnya juga masih berfungsi normal dan autofocusnya masih jalan. Cuman ada beberapa tombol yang ya udah kurang asik ya nih. Nah, kalian bisa lihat flashnya. Gimana sih? Nah, tuh flashnya masih nyala, bagus ya. Karena gue juga jarang banget pakai flash ini. Ya lebih sering pakai flash eksternal ataupun pakai lampu tambahan. Dan ini di sini ada beberapa tombol-tombol yang udah agak susah dipencet ya, maklum ya, kamera yang udah sekitar 8 tahun dari produksinya, dari kemunculannya di dunia fotografi. Ini kamera udah 8 tahun lebih ya, wajar-wajar aja kalau emang ada beberapa tombol yang udah agak rusak. Dan di sini kalau dilihat, ini kamera udah ngebawa gue jauh banget. Gue udah bawa ini ke Thailand, bawa ini ke Korea juga, udah bawa ini keliling Indonesia juga, dan udah ke pantai, udah ke gunung. Waktu itu pernah gue bawa ke Gunung Arjuno. Wah ini kamera bener-bener the best sih, kuat banget. Ya paling rusak nih kayak karet penutup dari audionya ini lepas, ya wajar lah, semakin tua semakin lapuk juga karetnya, jadi ya udah pada kendor. Nah dari sekian lamanya gue mempunyai kamera ini, gue baru pertama kali lensa yang gue punya itu adalah ini, lensa wide-nya 10-18 mm f berapa nih? F normal yang STM ya. Jadi ini lensa yang gue pakai untuk ngevlog di video YouTube gua. Ya bagus banget nih, lensa wide ya. Nah baru deh gue punya lensa kitnya, yaitu 18-55 STM. Nah gue suka banget sama lensa-lensa STM dari Canon. Kenapa? Karena kalau digabungin sama teknologi 2.8f yang ada di kamera Canon EOS 70D ini, dia sangat sinkron dan jadinya autofocusnya udah cepet,
dan nggak ada suaranya senyap. Dan ada lagi satu lensa, yaitu lensa fix Canon 50mm f1.8. Itu gue pakai sering banget untuk foto street fotografi. Ya, kalau untuk masalah kamera ini mati total, kamera ini banyak isunya cepat rusak. Nah, gue juga mau ngasih tau ke kalian beberapa, gue baca-baca forum-forum fotografi, beberapa web juga gue baca. Kenapa sih kamera ini sering rusak? Iya, karena dia dipakai secara brutal, nge-record lama, terus di cuaca terik dipaksa untuk nge-record sampai panas betul ya, overheat jadinya. Ya udah akhirnya ada yang rusak di dalamnya. Nah, gue juga baca-baca ini kalau misalkan di belakang, di bawah kode ini kan ada nih, di sini di bawah ini ada depannya 2. Gue depannya 2 berapa nih, udah pudar angkanya. Kalau misalkan yang masih angkanya 1 itu baru yang keluaran pertamanya, jadi masih banyak masih banyak bug-bugnya, masih banyak inilah, masih banyak minusnya. Nah, untuk di angka yang kedua ke belakang itu dari 2 sekian, nah itu menurut gua kayaknya emang udah diperbaruin sama si Canon, jadi ya lebih awet aja, lebih tahan lama gitu. Nah, juga di sini ada yang udah banyak kerusakan juga di sini. Ini biasanya sering lepas nih yang tombol dial menu-menu yang di atas ini untuk ngeputer-puterin ininya, mode-modenya. Gue lepas dan gue lem sendiri pakai lem Korea gitu, gue tempel. Dan juga ini viewfinder karetnya udah gue nggak bisa lepas lagi karena udah gue tempel mati. Ya udah. Jadi daripada ininya hilang, rusak, dan ya ini kan berguna banget nih karet viewfinder ya, biar kalau motret nggak sakit mata kalian ya. Gue lem mati aja gitu. Kalau untuk sensornya ini masih APS-C ya. APS-C lebih sedikit lah, lebih besar dari APS-C sedikit, tapi bukan full frame ya. Ya cukup oke untuk videografi dan fotografi. Itu aja ya teman-teman. Kalau menurut gua kamera ini ya dengan harga yang waktu pertama kali gue beli itu sekitar 13 jutaan body only, dan sekarang itu mungkin harganya sekitar 4-5 jutaan secondnya ya. Ya worth it aja untuk diambil karena autofocusnya cepat, layarnya udah flip dan touchscreen, 20 megapiksel, udah punya wifi, AF-nya gokil, punya face detection. Ya menurut gua kamera ini patut dipertimbangkan buat kalian milikin gitu. Apalagi kalian yang udah mulai belajar fokus melalui pembuatan video. Jadi untuk konten-konten kreator ya bisa pakai kamera ini. Karena gue juga masih nge-record pakai kamera ini untuk nge-vlog. Walaupun emang berat ya, namanya juga DSLR, tapi ini legend. Kuat banget. Ini mungkin kamera udah jatuh beberapa kali juga sih. Yang hancur bukan kamera, malah lensanya. Betapa kuatnya kamera ini ya. Oke, jadi itu aja penjelasan tentang kamera Canon EOS 70D punya gue. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya. Gue usahain untuk gue jawab, dan kalian boleh juga request kira-kira kamera apa lagi yang mau di-review sama gue. Sepertinya itu aja video penjelasan gue tentang kamera Canon EOS 70D ini. Dan apapun kameranya, yang penting hasil ya, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!